Setiap akhir bulan kamu menerima gaji, rasanya seperti pahlawan super yang baru saja mendapatkan kekuatannya kembali. Tapi ajaibnya, dalam sekejap kekuatan itu lenyap. Dompet tipis, rekening kosong, dan kamu kembali berteman akrab dengan mie instan, warung Tegal, dan promo-promo fiktif seperti hemat 30% jika belanja minimal 1 juta. Pertanyaannya, kemana perginya gajimu? Kalau kamu sering bertanya-tanya kenapa uangmu selalu lenyap seperti sulapan, mungkin kamu perlu menengok 5 alasan utama ini. Dalam segmen literasi finansial kali ini, kita akan mengupas tuntas fenomena ini, bukan untuk menyalahkan, tapi justru mengajak kamu tertawa sambil merenung, lalu perlahan-lahan mengubah kebiasaan. Karena gaji yang baik adalah gaji yang bisa bikin kamu hidup tenang, bukan yang bikin kamu selalu menunggu tanggal tua. Kamu tahu nggak, gaji itu seperti air, kalau tidak diarahkan ke tempat yang benar, dia akan mengalir ke tempat yang tidak semestinya. Banyak orang langsung belanja, traktir sana sini, atau check out keranjang Shopee setelah gajian, tanpa bikin rencana keuangan terlebih dahulu. Coba bayangkan, kamu main ke mall tanpa tujuan, ujung-ujungnya kamu pulang bawa celana yang bahkan belum tahu mau dipakai kapan. Nah, begitu juga dengan gaji. Tanpa budgetin, uangmu akan terbelanja tanpa sadar. Kamu kira hanya jajan kopi 20 ribuan, padahal kalau dikali 20 hari kerja sama dengan 400 ribu. Itu belum termasuk ongkir, langganan Netflix, Spotify, dan biaya healing lainnya. Solusinya mulai dari hal sederhana, bikin anggaran bulanan. Bagi uangmu jadi beberapa pos. 50% kebutuhan pokok, 30% gaya hidup, dan 20% tabungan dan investasi. Kalau kamu merasa susah, coba pakai metode amplop atau aplikasi pencatat keuangan. Dengan begitu, kamu tahu uangmu pergi kemana saja. Gaji nggak cuma mampir, tapi juga menetap, cuy. Kita semua ingin terlihat keren, tapi ada batasnya. Beli iPhone terbaru padahal cicilannya setara sepertiga gaji. Nongkrong di kafe mahal biar estetik di Instagram. Itu namanya hidup bukan untuk diri sendiri, tapi untuk validasi orang lain. Fenomena financial flexing ini nyata, cuy. Di media sosial, semua orang terlihat sukses, traveling ke Eropa, beli mobil baru, rumah cicilan, makan di restoran mewah. Kamu merasa tertinggal dan akhirnya memaksakan diri ikut-ikutan. Padahal kamu nggak tahu kalau orang yang kamu iriin itu pun belum lunas cicilannya. Solusinya, mulai hidup sesuai kemampuan. Belajar bilang enggak kalau ada ajakan yang terlalu menguras kantong. Enggak perlu malu pakai HP lama yang masih berfungsi. Investasi terbaik bukan pada gaya hidup, tapi pada ketenangan pikiran dan masa depanmu. Ingat, hidup sederhana itu bukan berarti miskin, tapi cerdas. Dan percaya deh, mereka yang kelihatannya biasa-biasa saja hari ini bisa jadi orang yang paling stabil secara keuangan 5 tahun ke depan, cuy. Ini salah satu alasan kenapa gajimu selalu boros. Saat tiba-tiba motor mogok, keluarga sakit, atau ada kebutuhan tak terduga, kamu terpaksa mengorek tabungan, pakai pay later, bahkan minjam uang. Dan biasanya begitu uang masuk, langsung habis buat nutup lubang-lubang itu. Bayangkan dana darurat itu seperti ban serep. Kamu nggak selalu pakai, tapi penting banget saat darurat. Banyak orang mengabaikan ini karena berpikir, nanti saja deh nabung, sekarang kan lagi butuh healing dulu. Solusinya, bangun dana darurat perlahan. Idealnya, kamu punya 3-6 bulan pengeluaran sebagai cadangan. Mulai sisihkan sedikit dari gaji tiap bulan, walau cuma 100 ribu. Taruh di rekening terpisah yang nggak bisa kamu sentuh sembarangan, cuy. Percayalah, dana darurat bukan cuma penyelamat saat krisis, tapi juga bikin kamu tidur lebih nyenyak. Menabung itu bagus, tapi kalau salah strategi bisa juga bikin kamu kehilangan peluang. Misalnya, kamu nabung di rekening yang sama dengan rekening belanja. Uangnya rawan keambil, atau kamu tidak mempertimbangkan inflasi. Jadi uangmu makin lama makin nggak bernilai. Di sisi lain, banyak juga yang terjebak pada investasi bodong. Baru gajian langsung setor ke platform pengganda uang, e-commerce palsu, atau trading tanpa ilmu. Gaji pun melayang, bahkan bisa bikin kamu trauma investasi. Solusinya, pakai prinsip bayar diri sendiri dulu. Artinya, begitu gajian langsung sisihkan untuk tabungan dan investasi sebelum belanja. Gunakan rekening terpisah.
Pelajari instrumen investasi yang aman untuk pemula, reksadana, deposito, emas, atau saham blue chip. Jangan asal tergiur cuan cepat. Ingat, nabung itu buat jangka pendek, investasi buat jangka panjang. Gabungkan keduanya agar gaji kamu nggak cuma lewat, tapi juga tumbuh. Kalau kamu nggak tahu kamu mau kemana, semua jalan terasa benar. Begitu juga dalam keuangan. Banyak orang kerja keras, gajian tiap bulan, tapi tetap merasa kosong karena tidak tahu untuk apa semua ini. Punya tujuan finansial penting banget, entah itu ingin menikah 3 tahun lagi, beli rumah dalam 5 tahun, atau traveling ke luar negeri. Tujuan akan mengarahkan kamu dalam mengelola uang. Tanpa itu, kamu akan terus terjebak dalam siklus gajian habis, stres, kerja lagi, gajian habis lagi. Solusinya, tuliskan tujuanmu secara spesifik. Ingin punya dana menikah 30 juta dalam 2 tahun, atau ingin traveling ke Jepang tahun depan, butuh 20 juta. Setelah itu, hitung berapa yang harus kamu sisihkan per bulan. Dengan adanya goals, kamu akan lebih semangat menahan diri dari godaan belanja yang impulsif. Tujuan adalah kompas dan gajimu adalah bahan bakar. Jangan sia-siakan keduanya, cuy. Kebiasaan finansial buruk tidak terbentuk dalam semalam dan tidak akan berubah dalam semalam juga. Tapi kamu bisa mulai dari sekarang. Gaji yang selalu habis bukan takdir, tapi akibat dari keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Mulailah bertanya pada diri sendiri, kalau aku terus seperti ini, apa yang akan terjadi dalam 5 tahun ke depan? Kalau jawabannya bikin kamu cemas, itu tandanya waktunya berbenah, cuy. Sekian untuk video kali ini. Selamat berbenah, selamat jadi versi finansial yang lebih dewasa. Salam literasi.